Oke, halo semuanya, nama budaya. Merah hijau nih guys. Udah, ayo. Ini norak nih emang. Nama budaya, Nama guys. budaya. Mik, mik, mik. Oke guys, mic kita sudah kembali. Ya, mic kita sudah kembali. Ya. Nah, kita memasuki ke minggu kedua rekaman Puja Bakti Muda Mudi Viara sama Kidam. Dan seperti yang kalian sudah tahu, kita bulan ini ada tema besar, Unity. Nah, di minggu Nah, jadi di minggu ini itu kita sebentar lagi akan merayakan ulang tahun Viara sama Kidam. Yoi, 7 guys, 7. Lumayan, 7 dari iya ya 2 SD. Kita udah dari yang dulu dari Cetia sampai Viara ya. Ini orang dari tadi lightning mulu dah. Iya, hijau. Ya, itu nanti ikutin. Iya. Emang nih orang. Oke. Minggu pertama kan kemarin subtemanya Power of Unity. Nah, di minggu kedua ini kita akan lebih approach ke hal yang lebih beda, yaitu friendship. Tetapi tetap Unity juga kan. Iya betul. Iya nih. Iya nih. No. Iya, ini kemarin kalau kalian ingat kemarin saya pakai nih. Aduh. Minggu depan kita samaan deh, ya. Minggu depan. Stay tune. Iya. Iya, jadi kemarin kalau kalian lihat, kemarin itu kita speaker dulu baru segmen. Nah, sekarang kita akan ke segmennya dulu baru kita ke speaker. Ya. Nah, segmen kali ini adalah TTS. Tanya Samkit. Ya. Jadi kita akan nanyain beberapa orang di studio dan di luar pendapat mereka tentang friendship. Ada yang lagi udah lah ya. Oke. Ya, kita mulai ke segmen. Halo guys, jadi hari ini kita mau tanya-tanya nih orang seputar friendship. Nah, jadi hari ini gue bakal nyari orang. Ada nih guys. Mas, Iya? boleh nanya nggak? Boleh. Jadi menurut anda itu sahabat itu apa sih? Sahabat itu orang yang selalu ada di hidup kita sih. Oh, susah, tapi nggak apa-apa ya mas, saya berhentiin Ya. nih, nggak apa-apa. Oh, mantep nih, langsung ketemu nih. Terus kalau menurut mas itu sahabat sejati apa? Sahabat sejati itu ya orang yang selalu ada maupun susah atau senang. Berarti Jadi dia saling harus melengkapi. saling melengkapi. Oke mas. Mungkin itu aja sih mas. Yaudah, selamat menempuh jalan yang dituju ya mas. Oke. Wih, kayaknya ada narasumber nih, bisa ditanyain nih. Asik nih, naik sepeda nih kayaknya nih. Wih, kelip-kelip. Mas. Boleh tanya nggak mas? Boleh muter balik gak? Saya mau nanya nih. Kenapa? Nah, kami dari Muda Mudi Viara sama Kidam nih. Pengen nanya nih mas. Kalau menurut mas itu, kalau sahabat itu menurut mas bisa disebut sahabat itu gimana mas? Sahabat. Iya. Sahabat ya. Mm-mm. Sahabat itu pokoknya orang yang rela buat berkorban nih. Yang Oh. kayaknya ngedampingin kita terus nih di saat susah maupun senang. Oh, berarti di Ya, dua kondisi semacam- itu dia selalu ada ya mas? Semacam partner hidup lah. Oke, kalau Bukan pasangan hidup itu ya, beda. Oh, Kalau itu mah beda-beda arti lah ya. beda. Kalau sahabat, Sama satu lagi nih mas, sahabat sejati itu mesti gimana tuh? mesti perhatian pertama. Habis itu kalau sahabat sejati itu mesti ngasih saling melengkapi itu saling backup apa namanya? Intinya saling ada lah kalau Iya, saat iya. membutuhkan Karena gitu ya mas. ini itu semacam ngasih dan menerima gitu. Oke deh mas, thank you Ya, mas. siap. Udah, jadi balik lagi nih. Jadi kita mau cari satu lagi lah. Tadi kan udah ada 2 tuh. Nah, jadi kita bakal nyari satu narasumber lagi nih biar kita lengkapin
friendship itu apa sih menurut orang-orang di luar sana gitu. Nah, ada nih. Kak, boleh tanya nggak ya? Boleh. Jadi aku pengen nanya nih, menurut kakak itu sahabat itu apa sih menurut kakak? Menurut saya sahabat itu kayak sosok yang bisa mendampingi kamu manapun itu, baik atau lagi susah atau enggak, ya rela berkorban lah istilahnya. Berarti pokoknya dia rela berkorban bagi kita gitu ya? Ya walaupun dia rela berkorban, kita juga harus mau ya. Ada kencengan bro. Kak, sama apa lagi ya? Sahabat sejati menurut mas apa nih? Menurut kakak? Sahabat yang udah menempuh perjalanan hidup kita dari awal sampai kayak ke titik kita sekarang itu. Udah mendarah daging gitu ya? Kayak seperti saudara. Oke deh, mungkin itu aja sih mas. Terima kasih ya mas. Oke guys, jadi itu aja sih dari pertanyaan sama kekepoan kita malam ini sih. Jadi mungkin ditonton lah. Oke, kita balik ke studio. Oke, jadi mumpung MC kita lagi ngilang, kita udah balik ke studio nih. Ya, mumpung MC kita lagi hilang, kita akan cari lagi orangnya. Coba siapa ya kira-kira? Coba kita intip. Ada Vio nih. Halo Vio. Halo. Ya, habis ngapain tadi? Oh iya, oke. Jadi kita mau sodorin 2 pertanyaan nih, Vio. Boleh. Oke, menurut Vio, sahabat itu apa sih? Sahabat itu kayak teman, tapi dia itu kayak lebih dekat dari kita. Terus juga bisa kita percayain tentang rahasia kecil kita, terus tahu buruk baik kita. Ya. Oke. Tadi kan kita udah dengar pendapat dia tentang sahabatnya. Nah, seseorang tuh bisa dikatain sebagai ini udah sahabat sejati. Ini nih. Pas apa kalau udah memenuhi apa? Kalau menurut gue sih bisa disebut sahabat kalau kita itu udah bisa percaya dia tanpa ragu-ragu buat kita sesuatu ke dia. Oke. Thank you banget Vio ya. Ya. Thank you banget. Oke, kita langsung masuk, kita cari orang lagi. Ini dia kok Marcel, dari mana aja sih? Aduh. Terima kasih Anda sudah menggantikan gua. Ayo. Tapi tadi udah ada narasumber lagi berarti? Udah. Oh berarti kita sekarang yang ada di studio Tadi dari gitu itu. ya? Iya. Tadi kan di luar udah ada 3. Iya. Tadi di sini ada berapa? Tadi Vio keluar dari toilet, udah kita tanyain. 1 ya berarti? Iya, Atau 2? iya. Oh, Iya. oke. Kita ke studio. Oke. Siap. Lagi rekaman guys. Lagi rekaman. Kenceng-kenceng. Boleh kenceng. Boleh sih, habis sih. Jadi lab, gue pengen nanya. Kan tema kita kan friendship nih, Lab. Tema kita friendship nih. Oh ya kedeketan. sorry guys. Jadi menurut lu sahabat itu apa sih, Mat? Iya. Sahabat, temen yang ada di saat kita kedengeran kan suaranya? Kedengeran. Lu jangan gak buka gua dong. Temen yang ada di saat kita, pokoknya di saat situasi, berbagai situasi. Iya, lanjut. Pokoknya temen yang ada di berbagai situasi, Oke. terus dia ibaratnya nggak ngerendahin kita, selalu ngedukung. Kalau sahabat sejati apa? Gak denger apa? Kalau sahabat sejati apa, Lab? Iya. Kayaknya sama deh kira-kira itu, cuma kayak bener-bener lebih ngedukung terus kayak nggak ngehujat sih intinya. Oke, Lab. Thank you, Lab. Thank you. Jadi guys, kita langsung tutup play ya guys. Kita mengganggu ya guys. Iya. Jadi itu aja sih guys. Apa nih? Mau kemana? Oh iya, udah bye. Bye. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang tema friendship. Nah, apa sih friendship? Langsung aja kita bahas. Nah, jadi dalam kehidupan bermasyarakat sekarang, pasti setiap orang tahu kan, kalau kita itu butuh teman, butuh yang namanya teman, atau bahkan sahabat. Nah, jadi oleh karena itu, pada saat kita bergaul dengan seseorang, hendaknya kita tahu seperti apa sih karakternya dia. Tidak boleh asal main menjudge kalau dia itu orang baik dan dia itu orang jahat. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu seperti apa karakternya dia, baru kita bisa menentukan apakah dia cocok untuk menjadi teman kita atau tidak. Nah, jadi mencari sahabat itu memang nggak gampang
segampang membalikan telapak tangan aja. Jadi kita perlu kesabaran, ketelitian untuk mencari sahabat yang cocok bagi kita, jadi sahabat sejati. Nah, mengapa kita harus memiliki sahabat yang baik? Hal ini dikarenakan kita tidak akan merasakan kesepian. Jadi kita tidak akan merasakan kesepian, kita bisa menjadi lebih bahagia. Jadi khususnya ya di saat kita merasa susah, jadinya kita punya seseorang yang bisa kita jadikan untuk sebagai tempat kita bercerita, tempat sandaran kita, dan kita percaya dia. Nah, jadi hal itu merupakan kelebihan dari pertemanan. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kita tidak punya teman, pasti hidup kita menjadi kesepian, kurang bahagia, dan masih banyak lagi. Jadi kita perlu yang namanya sahabat sejati. Nah, sekarang ada sabda dari Sang Buddha. Sang Buddha pernah bersabda bahwa orang seharusnya bergaul hanya dengan yang baik. Dengan yang baik, orang seharusnya membangun kedekatan. Setelah mempelajari dhamma sejati tentang yang baik, orang semua terbebas dari penderitaan. Nah, hal ini jelas-jelas menjelaskan bahwa Buddha sendiri menganjurkan kita untuk memiliki pertemanan yang baik kepada orang-orang yang baik dan dengan orang-orang yang baik. Nah, jadi manfaat-manfaatnya bisa kita terima juga di kehidupan kita. Tapi jangan lupa juga kalau kita juga harus menjadi sosok yang baik. Nah, orang yang baik tentu saja bisa mengingatkan kita kalau misalnya kita seandainya berbuat salah. Jadi, kalau seandainya kita berbuat salah, teman kita ini, sahabat sejati kita ini pasti akan menegur kita, memperingati kita untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di lain waktu. Nah, jadi kita bisa perbuatan kita yang tadinya kurang baik bisa menjadi lebih baik, dan yang tadinya sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, ada peribahasa nih yang mengatakan bahwa apabila kita bermain api, maka kita akan terbakar. Dan apabila kita bermain dengan air, maka kita juga akan menjadi basah. Apa sih artinya? Jadi artinya adalah kalau misalnya kita berteman dengan orang yang jahat, pasti orang yang jahat itu menularkan sifat jahatnya kepada kita. Jadi kita tidak mempunyai perilaku yang baik. Tapi kalau misalnya kita kita mempunyai teman yang baik dan lingkungan kita yang baik, pasti kita akan berubah menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi kondisi lingkungan di sekitar juga mempengaruhi kondisi perilaku kita. Nah, jadi kalian mulai sekarang harus hindari ya bergaul dengan orang-orang yang kurang baik atau jahat. Nah, dalam Sigaloada Sutta di Ganikaya dijelaskan bahwa ada 4 sahabat yang baik, yaitu sahabat penolong, sahabat di waktu senang dan susah, sahabat yang suka memberi nasihat yang baik, dan sahabat yang selalu memperhatikan keadaan kita. Apa sih? Nah, jadi akan saya jelaskan ya. Yang pertama, sahabat penolong. Sahabat penolong adalah sahabat yang menjaga kita ketika kita dalam keadaan lengah. Jadi, ketika kita kurang, misalnya kita ada di kondisi waktu yang menyulitkan kita bakal menjadi lebih murung, lebih sedih kan daripada biasanya. Nah, pasti teman kita ini, kalau misalnya kita memiliki teman yang baik, pasti dia akan menolong kita dan mengajak kita untuk bangkit. Menjadi diri kita yang semula yang bahagia. Nah, yang kedua ini adalah sahabat di waktu senang dan susah. Nah, pasti di antara kalian pasti ada saja kan yang punya teman yang datangnya cuma pas ada maunya. Nah, hal ini seharusnya dihindari karena sahabat sejati yang baik adalah ketika kamu punya teman, punya kondisi di sekitar kamu yang ada ketika kamu dalam waktu yang senang maupun waktu yang susah. Jadi ketika kamu senang, teman kamu ini akan merasakan kebahagiaan kamu, akan ikut berbahagia. Tetapi jika kamu susah, dia juga tidak akan meninggalkan kamu, melainkan berada di sisi kamu untuk terus bersama kamu. Lalu yang ketiga adalah sahabat yang suka memberi nasihat yang baik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, jadi kalau kamu berbuat salah,
pasti kamu akan merasa berbuat salah kan. Kalau kamu salah, yang ketiga adalah sahabat yang suka memberi nasihat yang baik. Jadi, ketika kamu berbuat salah, pasti teman kamu akan memperingati kamu, menegur kamu, dan menasihati kamu agar tidak mengulanginya di kemudian hari. Agar hal itu tidak memperburuk kondisi kamu atau tidak menimbulkan kerugian bagi diri kamu. Nah, sahabat yang baik juga seharusnya menjaga kita agar dalam jalan yang benar, yaitu jalan dhamma. Jadi selain kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, pada akhirnya kita akan memiliki kebijaksanaan diri. Lalu yang keempat adalah sahabat yang selalu memperhatikan keadaan kita. Nah, apa sih sahabat yang seperti itu? Sahabat yang selalu memperhatikan keadaan kita adalah sahabat yang tidak akan bergembira jika kita sedang susah. Mereka tidak akan menertawahi kita, dan mereka tidak akan mencuekin kita begitu saja. Mereka akan berada di sisi kita ketika kita merasa sulit dan akan bersama kita selalu. Nah, jadi empat hal-hal berikut adalah empat hal-hal yang tadi adalah kriteria sahabat yang baik yang perlu kita cari dan kita jadikan sebagai sahabat sejati di kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah memiliki persahabatan baik, kalau kamu sudah memilikinya, jaga teman kamu itu. Jangan sampai kita kehilangan diri mereka suatu waktu nanti. Jangan sampai deh ya. Nah, berikutnya ada kisah nih. Ada seseorang, jadi dikisahkan, ada seseorang yang sangat baik dengan sahabatnya. Mereka selalu kumpul bersama, pergi kemana-mana selalu barengan. Nah, apabila ia ingin pergi, selalu berduaan dengan sahabatnya kan. Nah, namun sayang sekali, pada suatu waktu mereka memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jadinya, hal ini disebabkan namun sayang sekali, persahabatan mereka tidak bertahan lama karena ada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan karena adanya masalah lain yang timbul juga akibat masalah tersebut. Nah, akhirnya hubungan persahabatan mereka yang awalnya sangat erat, awalnya sangat baik, menjadi putus. Dan akhirnya mereka menjadi bermusuhan. Jangan sampai kalian mengalami cerita tersebut ya. Nah, selanjutnya ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar persahabatan kita dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, jadi sering berkomunikasi. Nah, kan zaman sekarang tuh udah canggih. Kalian bisa chat-chatan, kalian bisa telepon, nanya kondisi, gimana kabar kamu, bla 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 bla. Sebatas itu aja juga udah cukup. Nah, yang kedua ini adalah saling terbuka dan menjaga rahasia teman. Pasti kalian gak mau kan, kalau misal kalian cerita ke teman yang kalian sudah percayai, tapi teman kalian itu membocorkan rahasia kalian. Pasti kalian akan merasa kesal kan, dan kalian tidak mau hal itu terjadi. Nah, jadi diri kalian juga harus menjaga rahasia tersebut dan bercerita kepada orang yang menurut kalian tepat. Nah, yang ketiga itu adalah menjaga ucapan dengan baik. Boleh bercanda, tapi tidak sampai kelewatan. Sampai kayak mengata-ngatai dia sampai kelewatan itu tidak boleh, karena hal tersebut akan menimbulkan luka batin. Dan pasti kalian tidak mau kan diri kalian atau teman kalian terluka. Nah, yang keempat, bila mendengar berita buruk dari orang lain, seharusnya mencegahnya dengan pengertian dan kata-kata yang baik. Dan janganlah mudah percaya terhadap kabar atau desas-desus yang ada. Jadi, kalau misalnya kalian berteman nih sama seseorang, terus kalian mendengar orang lain membicarakan teman kalian, membicarakannya bukan hal yang baik tapi hal yang buruk. Kalian dan kalian merasa hal itu bukanlah hal yang benar, kata-kata tersebut bukanlah hal yang benar. Nah, tugas kalian sebagai sahabat yang baik adalah untuk memberitahu bahwa apa yang mereka dengar atau mereka dapatkan informasinya adalah salah. Karena kalian tahu karakteristik teman kalian seperti apa. Demikian pula seharusnya yang harus dilakukan teman kalian jika mendengar desas-desus tentang diri kalian yang tidak baik. Nah, jadi dengan melaksanakan 4 cara tersebut yang tadi, niscaya persahabatan kita dapat terbina dengan baik loh kawan-kawan. Jadi tanpa adanya permusuhan, tanpa
menyakiti satu sama lain, dan sebagainya. Sehingga persahabatan kita ini bisa menjadi sebuah keluarga yang harmonis, damai, tenang, tentram, dan bahagia. Jadi persahabatan itu bukan sebatas persahabatan juga, tetapi bisa menimbulkan rasa kekeluargaan. Nah, maka dari itu, kita harus bisa menjaga persahabatan kita ini dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan mereka atau malah bermusuhan dengan mereka nanti. Jadi sekian topik pada hari ini. Selanjutnya kita bakal lanjutkan ke MC. Dah. Oke, jadi sekian aja. Ini orang, udah ayo cepetan lah. Emang benar-benar. Udah ayo closing kita, udah ayo. Seru. Tadi kita udah lihat TTS, Iya. langsung dilanjutin Speaker kita, iya. 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 Kita harus lebih. Kayaknya udah sih, udah cukup sih. Maksudnya? Ya kita harus menutup puja bakti minggu ini sih. Oke, jadi dari apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, sekian aja puja bakti minggu kedua Muda-Mudi Wihara Sama Kidam kali ini. Kita mohon maaf kalau ada salah kata dan lain-lain. Ya, dan stay tune lagi, kita ketemu lagi di minggu ketiga. Ya. Jadi, Bye.